Di sebuah pasar yang sudah berumur puluhan tahun, terdapat sebuah toko kecil yang selalu ramai pengunjung. Menariknya, meskipun banyak toko lain yang tutup satu persatu, toko ini tetap bertahan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Simak terus sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya. Ada seorang pedagang yang tokonya selalu ramai oleh pembeli. Nama pedagang itu Sukir. Dia menjual segala macam barang, sembako, kain, alat rumah tangga. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Harga barangnya selalu lebih murah dari siapapun di pasar. Warga pun menyebutnya pedagang paling beruntung. Tetapi di balik keberuntungannya, tersembunyi sebuah misteri kelam. Tak seorang pun tahu bahwa keberuntungan Sukir dibayar dengan darah. Sejak tokonya ramai, seringkali terdengar suara Sukir berbicara sendiri di malam hari. Terkadang ia tertawa, terkadang menangis, dan kadang-kadang seperti memohon ampun kepada sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam Jumat Kliwon, toko itu tidak pernah menyalakan lampu. Namun bau amis yang menyengat selalu keluar dari celah pintunya. Warga mengira itu bau ikan busuk, padahal sebenarnya itu adalah bau darah segar. Malam itu seorang kuli pasar melihat Sukir menyeret sesuatu ke dalam tokonya. Sesuatu yang masih bergerak. Dulu Sukir bukanlah orang kaya. Ia hanyalah pedagang kecil yang selalu merugi, terjebak dalam utang, anaknya sakit, dan istrinya pergi meninggalkannya. Sampai suatu malam dia bertemu seorang lelaki tua berjubah hitam di belakang pasar. Wajahnya samar, matanya kosong, dan suaranya seperti keluar dari tanah. "Kau ingin kaya?" tanyanya. "Aku bisa memberimu, tapi kau harus memberi lebih dulu." Sukir dibawa ke ruang sempit di bawah tokonya, di mana tanah basah dan bau busuk menyengat. Di sana, terdapat lubang hitam, dan dari lubang itu, tangan-tangan pucat merayap keluar. Perjanjiannya sederhana, terlalu sederhana untuk dianggap manusiawi. Setiap bulan satu tumbal harus dipersembahkan. Tidak boleh darah keluarga, tidak boleh hewan, harus manusia hidup. Sebagai imbalannya, dagangan Sukir akan laku. Uangnya tak akan habis dan siapapun yang berniat jahat padanya akan lenyap tanpa jejak. Sukir menandatangani perjanjian itu dengan lidahnya sendiri sebagai pena. Tumbal pertama Sukir adalah seorang pengemis tua yang biasa tidur di depan tokonya. Tak ada yang mengenal namanya, tak ada yang menanyakan keberadaannya, dan tak ada satupun orang yang akan mencarinya jika ia menghilang. Itulah alasan Sukir memilihnya. Pada malam ketika hujan turun tanpa suara, Sukir mengunci pintu tokonya rapat-rapat, lalu menyeret tubuh renta itu ke ruang bawah tanah yang selama ini ia tutupi dengan rak beras dan karung gula. Jeritan pertama membuat perut Sukir bergejolak, hingga ia muntah di tangga sempit yang lembab. Jeritan kedua membuat lututnya hampir roboh. Tangan dan dadanya bergetar seperti akan pecah. Namun pada jeritan ketiga, sesuatu di dalam diri Sukir mati. Rasa bersalah lenyap, digantikan kehampaan yang dingin. Saat darah pengemis itu menyentuh lantai tanah, lubang hitam di bawah toko berdenyut seperti makhluk hidup yang baru terbangun. Tangan-tangan pucat muncul dari kegelapan, menarik tubuh itu ke dalam, mematahkan tulang satu per satu, sementara suara kunyahan terdengar jelas, pelan, dan menjijikkan. Sejak malam itu, toko Sukir berubah. Pembeli datang tanpa henti, uang mengalir deras seolah tak pernah habis, dan namanya mulai dikenal sebagai pedagang paling beruntung di pasar. Namun setiap kali Sukir bercermin, ada sesuatu yang salah. Bayangannya selalu bergerak terlambat, menatapnya dengan senyum yang tak pernah ia buat sendiri. Sukir mulai memahami bahwa pesugihan yang ia lakukan bukanlah perjanjian, melainkan kelaparan yang tak memiliki batas. Awalnya tumbal hanya diminta sebulan sekali, lalu berubah menjadi 2 minggu sekali, dan tak lama kemudian menjadi setiap minggu. Setiap kali darah baru disiramkan ke lubang itu, bisikan dari bawah tanah semakin jelas, merayap langsung ke dalam kepala Sukir. Makhluk itu mengeluh, mengatakan bahwa daging manusia dewasa tak lagi mengenyangkan. Hingga suatu malam, suara itu meminta sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang masih bersih dan murni, seorang anak kecil.
Untuk pertama kalinya, Sukir menolak. Malam itu ia mencoba tidur, namun mimpinya dipenuhi bangkai yang menggantung di tokonya. Mayat-mayat membusuk menutupi lantai hingga ia tak bisa berjalan. Saat terbangun dengan napas terengah, ia mencium bau busuk yang nyata. Kaki kirinya telah menghitam, membusuk separuh, dagingnya terkelupas seolah telah dimakan dari dalam. Sukir menjerit tapi tak ada yang mendengar. Kini pilihannya hanya tersisa dua. Mati perlahan, tubuhnya dimakan sedikit demi sedikit oleh perjanjian yang ia buat sendiri, atau menuruti permintaan makhluk di bawah toko dan membunuh dengan cara yang jauh lebih kejam. Di luar, suara anak-anak tertawa terdengar dari gang sempit, dan Sukir menyadari bahwa pesugihan tidak pernah peduli pada penyesalan. Ia hanya menunggu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Beberapa minggu setelah itu, seorang anak dilaporkan hilang. Tak lama kemudian, anak kedua menghilang, lalu yang ketiga. Pasar kecil itu pun gempar. Warga mulai saling berbisik. Rasa takut menyebar pelan-pelan, hingga kecurigaan akhirnya tertuju pada satu tempat yang paling tak masuk akal. Toko Sukir, yang sejak lama terlihat selalu buka dan tak pernah kekurangan pembeli. Pada suatu malam, warga memberanikan diri mendatangi toko itu bersama-sama. Pintu dibuka, lantai dibongkar, dan apa yang mereka temukan bukanlah ruang bawah tanah seperti yang dibayangkan. Di bawah toko itu seolah terbentang sebuah dunia lain. Ruang gelap yang terasa sempit namun tak berujung, dipenuhi bau pengap dan hawa yang membuat napas berat. Di tengah ruangan itu Sukir tergantung terbalik. Masih hidup, masih bernapas, namun wajahnya kosong. Seakan tubuhnya hanya wadah yang menunggu waktu. Makhluk yang selama ini bersemayam di sana menepati janji terakhirnya. Kekayaan Sukir tak pernah habis, tetapi ia juga tak pernah mati. Ia dibiarkan berada di antara hidup dan hancur, terperangkap dalam penderitaan yang tak berakhir. Tak lama setelah kejadian itu, pasar ditutup. Lapak-lapak ditinggalkan dan kisah tentang toko Sukir perlahan berubah menjadi cerita yang hanya dibisikkan. Bertahun-tahun kemudian tempat itu benar-benar tampak mati. Atapnya runtuh, kayunya lapuk, dan tak ada lagi listrik maupun aktivitas manusia. Namun keanehan tetap terjadi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mengaku mencium aroma dupa yang samar bercampur bau besi yang menusuk. Dari kejauhan, terdengar suara benda logam saling beradu, seperti uang yang sedang dihitung dalam jumlah tak terhitung. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman, konten kreator yang gemar memburu kisah urban legend, datang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Kameranya menyala, langkahnya mantap, meski tangannya sedikit gemetar. Pintu toko yang seharusnya terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di dalam suasananya bersih, terlalu bersih untuk sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan. Rak-rak tampak penuh dengan barang-barang baru, dan lampu menyala tanpa kabel yang terlihat. Di balik meja kasir berdiri seorang pria yang sangat dikenalnya dari cerita-cerita lama. Sukir. Wajahnya masih tersenyum, namun kulitnya terlihat aneh, pucat dan kaku, seperti patung yang hampir meleleh. Matanya terbuka lebar tanpa kedipan, menatap langsung ke arah kamera Arman. Saat ia berbicara, suaranya terdengar bergema, seolah datang dari seluruh ruangan sekaligus. Mau beli apa? Dan pada saat itulah rekaman Arman terhenti. Arman ingin keluar, namun jalan pulang seolah menghilang. Pintu yang tadi ia lewati tak lagi ada, digantikan dinding polos yang terasa dingin saat disentuh. Setiap langkah yang ia ambil membuat lantai mengeluarkan bunyi aneh, seperti benda keras yang saling bergesekan. Rak-rak di sekelilingnya berubah bentuk, permukaannya menyerupai wajah-wajah manusia yang membuka mulut, menjerit tanpa suara. Di balik meja kasir Sukir berdiri, tubuhnya tampak retak-retak seakan tak lagi utuh. Dari celah di dadanya, bayangan gelap merayap keluar, bergerak perlahan seperti hidup. Dengan senyum yang tak pernah berubah, Sukir berbicara, mengatakan bahwa semua barang di tempat itu murah, namun tak pernah benar-benar tanpa harga. Ia menunjuk ke rak paling belakang, tempat sebuah label sederhana tertulis jelas, 1 nyawa untuk 1 keinginan. Saat itu Arman mengerti, toko ini tidak menjual barang.
Ia menjual keinginan manusia, dan setiap orang yang datang harus meninggalkan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar uang. Suara lain terdengar, seolah berasal dari seluruh ruangan. Makhluk yang bersemayam di bawah toko berbicara melalui Sukir. Dia menyebut kamera yang dibawa Arman, menyambutnya, dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan saksi. Tubuh Arman terasa berat. Langkahnya tertahan hingga ia duduk di kursi kasir tanpa bisa melawan. Tangannya menempel di meja, suaranya tertahan di tenggorokan. Di dinding, bayangan-bayangan bermunculan. Sosok-sosok yang pernah datang sebelumnya. Wajah-wajah kosong menatap Arman tanpa emosi. Suara itu kembali memerintah, menyuruhnya merekam dan menyebarkan apa yang ia lihat, agar lebih banyak manusia datang. Makhluk itu tak ingin lagi bersembunyi. Ia lapar akan perhatian, dan penolakan Arman dibalas dengan rasa nyeri yang datang tiba-tiba, seakan dari dalam tubuhnya sendiri. Keesokan paginya, warga menemukan kamera milik Arman tergeletak di depan pasar lama. Rekamannya segera menyebar luas. Namun ada satu keanehan. Wajah Sukir di dalam video terlihat berbeda bagi setiap orang yang menontonnya. Ada yang melihat wajah ayahnya, ada yang melihat anaknya, dan ada pula yang melihat wajahnya sendiri. Sejak itu, siapapun yang menonton hingga akhir mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi tersebut, mereka memasuki toko yang terlalu ramai untuk sebuah bangunan tua. Di sana mereka selalu diberi tawaran yang sama, kekayaan, kesembuhan, kekuasaan, atau balas dendam. Saat terbangun, keinginan itu tak lagi sekadar pikiran. Ia tumbuh, menekan dan menuntut untuk dipenuhi. Satu persatu mereka mulai mencari pasar tua, yang katanya sudah lama ditutup. Kini toko itu tak lagi menunggu di satu tempat. Ia berpindah-pindah, muncul di gang sempit, di ruko kosong, bahkan di tengah pasar modern. Sukir bukan lagi satu-satunya penjaga. Setiap orang yang menerima tawaran akan menjadi pedagang berikutnya. Selama toko itu buka, akan semakin banyak jiwa dan nyawa yang menghilang. Video milik Arman telah ditonton jutaan kali. Kolom komentarnya dipenuhi rasa penasaran, ketakutan dan ejekan dari mereka yang menganggap semuanya hanyalah rekayasa. Namun tak ada yang benar-benar menyadari satu hal penting. Video itu tidak pernah sama setiap kali diputar. Pada menit ke-7, sebagian penonton mulai mendengar suara tambahan. Bukan dari speaker, bukan pula dari gangguan audio, melainkan seperti bisikan yang muncul langsung di dalam kepala. Suara itu memanggil, meminta mereka datang, mengatakan bahwa mereka sedang ditunggu. Awalnya hanya 1 atau 2 orang yang mengaku mengalaminya. Lalu jumlahnya bertambah menjadi puluhan, kemudian ratusan. Mereka semua menceritakan mimpi yang sama. Sebuah toko dengan lampu redup, rak-rak penuh barang murah, dan seorang pedagang tanpa wajah yang menyebut nama mereka dengan tepat, seolah telah mengenal mereka sejak lama. Tak lama setelah itu, orang-orang yang paling sering berkomentar di video Arman mulai menghilang satu persatu. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada saksi. Kamar mereka ditemukan rapi, ponsel masih menyala, dan layar menampilkan video Arman yang terhenti di titik yang sama. Namun jika diperhatikan dengan saksama, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam video, bayangan mereka kini terlihat berdiri di belakang Sukir, diam, menatap lurus ke arah kamera. Mereka bukan lagi penonton, mereka telah menjadi bagian dari etalase. Sejak saat itu, toko itu tak lagi membutuhkan tempat fisik. Ia hidup di layar, berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Orang-orang mulai melihat iklan aneh muncul di tengah malam. Tanpa bisa ditutup, tanpa tombol untuk melewati. Latar putih polos dengan tulisan hitam sederhana memenuhi layar. Apa yang kau inginkan? Siapapun yang menjawab, bahkan hanya dalam hati, akan melihat katalog terbuka. Tawaran-tawaran yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Kesuksesan, uang, kesehatan, kekuasaan, hingga balas dendam. Dan di bagian paling bawah layar, huruf-huruf kecil terus bergerak tanpa henti. Hampir tak terbaca, namun selalu ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Tak ada yang benar-benar membaca bagian itu. Karena seperti biasa, manusia hanya fokus pada apa yang dijanjikan, bukan pada apa yang harus dibayar.
Tak ada catatan resmi tentang berapa banyak orang yang akhirnya menjawab pertanyaan itu. Tidak ada data pasti, tidak ada laporan kehilangan yang bisa dihubungkan satu sama lain. Semua terjadi terlalu rapi, terlalu sunyi. Seolah mereka memang tidak pernah pergi, hanya berpindah tempat. Mereka yang menjawab tawaran itu mulai berubah. Bukan secara fisik, bukan pula seketika. Perubahan datang perlahan, lewat mimpi yang semakin sering, lewat bayangan toko yang muncul di sudut penglihatan, lewat suara halus yang terdengar saat ruangan terlalu sepi. Mereka mulai merasa diperhatikan, ditemani, dan anehnya, dimengerti. Keinginan yang selama ini dipendam terasa diakui, seolah ada sesuatu yang benar-benar mendengarkan. Suatu malam, beberapa dari mereka bermimpi berada di balik meja kasir. Tangannya menghitung uang yang tak pernah habis. Mulutnya tersenyum, meski mereka tak ingat kapan terakhir kali ingin tersenyum. Di depan mereka, orang-orang datang silih berganti, menanyakan harga, menanyakan jalan keluar, menanyakan apakah semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa sadar, mereka menjawab dengan kalimat yang sama, semua ada harganya. Ketika terbangun, mereka tak ingat mimpi itu secara utuh. Namun perasaan hangat tertinggal, bercampur dengan rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Di layar ponsel mereka, video Arman masih terbuka, namun durasinya bertambah. Ada detik-detik baru di bagian akhir, menampilkan sosok yang samar, berdiri di tempat yang seharusnya kosong. Sosok itu selalu membelakangi kamera, dan entah mengapa terasa sangat familiar. Kini tak ada lagi yang mencari toko itu. Karena toko tersebut yang menemukan manusia, ia muncul di saat-saat paling lemah, ketika layar menyala di tengah malam, ketika keinginan lebih keras daripada akal sehat. Ia tak memaksa, tak mengancam, hanya menawarkan. Dengan suara lembut dan janji yang terdengar masuk akal. Dan mungkin, tanpa disadari, kau pernah melihatnya. Sebuah pertanyaan sederhana di layar kosong. Sebuah iklan yang muncul terlalu lama. Sebuah mimpi tentang tempat yang terasa asing, namun nyaman. Jika suatu hari kau merasa keinginanmu dipanggil, dan tawaran itu terdengar terlalu tepat untuk ditolak, ingatlah satu hal terakhir. Toko itu tidak menjual harapan, ia membeli pilihan. Dan begitu engkau menjawabnya, kau tak lagi menjadi penonton. Mungkin itu saja untuk cerita kali ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Awas dengan iklan di HP kalian.